Halo teman-teman semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Sensi. Pada sore hari ini kami berada di Ruteng. Kami lagi ya happy-happy aja. Lagi ya pokoknya lagi santai aja deh. Biar utang banyak, yang penting nyaman. Biar utang banyak, yang penting jangan korupsi. Maka dari itu ya kita berusaha untuk supaya ya bisa keluar dari utang itu. Jadi untuk teman-teman dimanapun berada, salam hangat dari saya, khususnya teman-teman pelaut. Banyak yang bertanya ke saya, Kep, kira-kira kalau misalnya eh, kapal itu sering rusak itu seperti kapal dulu yang Kep bawa kan sering rusak mesin itu kenapa? Saya bilang banyak faktor. Yang pertama adalah bisa saja mesin itu memang sudah ya harus diganti spare partnya mungkin masih boleh dibilang namanya mesin kan namanya alat bergerak, tetapi perlu diperhatikan banyak faktor. Faktor pertama itu, faktor kedua adalah harus usahakan supaya yang original jika beli. Tapi kalau misalnya cari originalnya susah, yang jelasnya ya kesulitan. Kalau kapal yang saya bawa memang sering rusak mesin itu uh, banyak faktor. Faktor pertama adalah memang namanya alat ya, saya tidak bisa mempersalahkan siapa-siapa. Tapi yang paling penting adalah uh, antara uh, pekerja di kapal dengan di kantor itu harus saling kerjasama yang baik. Yang pertama adalah uh, membangun komunikasi, yang kedua membangun keakraban, yang ketiga tidak boleh saling curiga, yang keempat jangan berpikir ya yang penting duit. Itu jangan berpikir seperti itu. Namanya kita mau berjuang untuk membangun sebuah batai raya, ibaratkan kapal itu adalah rumah kita yang harus kita jaga. Jangan sampai rusak mesinnya. Kemudian antara pihak manajemen di kantor dan manajemen di kapal itu harus saling komunikasi dengan baik, saling memberi support, saling membagi kekurangan apa kira-kira. Ya, itu supaya semua itu akan berjalan. Kadang ya orang di lapangan ini juga kalau misalnya ada misalnya oknum-oknum yang tidak suka misalnya ini tidak ini ya bisa saja orang berpikir begini, ini mulai sudah malas kerja lah, kadang mengabaikan tugas lah dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya tambah lagi gaji misalnya tidak lancar, yang lancar aja kadang kepala batu, apalagi yang tidak lancar. Nah itu repot. Nah, memang kita kasihan juga sih. Kadang ada banyak faktor. Faktor yang membuat malas bekerja itu adalah kedua, tidak tahu. Kadang ada juga pihak-pihak oknum tertentu yang tidak tahu berterima kasih dengan jerih payah si pekerja. Misalnya contoh, dia sudah kerja setengah mati, mukum maka, mondar mandir, berlayar sana, berlayar sini, pulang lalu misalnya dengan marah-marah, kan begini begitu, tambah lagi di kapal lagi gitu ada masalah, lalu ditimpa lagi dengan perkataan-perkataan misalnya dari si pihak manajemen di kantor lagi begini-begini. Nah inilah yang menimbul kadang akhirnya membuat orang tidak semangat bekerja. Di samping itu setelah tidak semangat bekerja, dia mulai ya akhirnya lama-lama nanti kadang segala pekerjaan yang harus dibereskan akhirnya menjadi tidak beres. Bukan tidak mau kerja, tapi maksudnya akibat dari ketidak harmonis antara kedua belah pihak ini yang menyebabkan orang itu tidak efektif dalam menjalankan tugas. Kapal bisa saja naik karang saking beban pikiran. Harusnya
orang lapangan itu tidak boleh diberi beban pikiran. Ya, orang lapangan tidak boleh diberi beban pikiran. Macam saya dulu kerja di perusahaan daerah PT Flowmore itu, semua petugasnya bagus-bagus, baik-baik. Saya yakin sudah maksimal mungkin ya mereka mengatur manajemen. Mungkin saja waktu itu mungkin saja. Jadi namanya mesin ya, bergerak sana bergerak sini terus menerus, tentu pasti ada saatnya dia harus harus ganti alat begitu. Apalagi misalnya di docking, saya rasa kalau di docking akan lebih baik serahkan anak kapal saja yang bekerja. Menurut saya, menurut ini pandangan saya saja. Maksudnya kalau misalnya kita serah kepada pemboro, yang penting ada kita yang mengawasi itu. Karena untuk menjaga oknum-oknum nakal yang tidak kita inginkan, jangan sampai kita bilang harus ganti ini yang ori, tahu-taunya tidak ori. Oh harus ganti alat ini, tahu-taunya tidak diganti, bilangnya ganti. Ini kita menjaga itu. Itu saran saya untuk teman-teman di kapal dimanapun berada itu. Kalau anak kapal tidak mungkin dia buat seperti itu. Saya yakin tidak mungkin, karena dia yang melayar, tidak mungkin. Kalau misalnya ya kamu kerja ini ya, di samping itu dia digaji. Kedua, dia pasti punya tanggung jawab yang besar untuk menangani itu. Coba saya kalau lihat ASDP itu bagus sekali. Bukan PT Flowmore tidak bagus, tetapi ya itu tadi kadang ya namanya juga kita manusia, kadang mungkin ada yang mungkin ya itu tadi beban pikiran mungkin di antara kedua belah pihak. Mungkin di kantor bilang oh begini-begini, di kapal oh begini-begini. Nah dari itulah yang membuat kadang kita pening kepala. Maka dari itu harusnya di antara kedua belah pihak itu kerjasama yang baik, antara dari perusahaan daerah maupun kita di kapal, misalnya contoh dengan perusahaan PT itu yang ditugaskan untuk bekerja di kantor itu tidak boleh miskomunikasi, harus bekerja sama yang baik. Tapi selama waktu dulu saya masih di perusahaan daerah, baik, semua bagus, malah banyak yang bagus sebenarnya. Cuman yang namanya manusia ya, mungkin ada kekurangan, itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Teman-teman saya itu bagus-bagus semua, akrab. Ketika saya di kantor juga akrab, di kapal akrab. Mungkin masih ada kekurangan sih. Artinya mungkin saat mungkin capek, lalu kemudian setelah capek, lalu kemudian mungkin ada yang kurang yang kurang istilahnya servis lah begitu. Ini contoh saja, misalnya kalau setiap perusahaan manapun, misalnya kalau dia lancar dia beri gaji, orang pasti punya tanggung jawab. Kalau misalnya terlambat, itu dorong mulai lemah. Di situ lemah itu salah yang harus diperbaiki. Di situ dia akan lepas, dia ketinggal, biarkan saja. Kalau orang tidak tanggung jawab, maksudnya ini saya bicara tentang orang tidak mau tanggung jawab. Dia berpikir daripada saya harus setengah mati kerja, lalu kemudian mana gaji lagi tidak dibayar, lalu kemudian misalnya mana lagi misalnya kebutuhan dia kurang dipenuhi. Apalagi misalnya contoh orang pendatang baru gajinya dikasih lebih tinggi, kemudian orang yang sudah lama kerja pontang-panting gaji begitu saja. Disitulah yang membuat semangat orang juga kadang bisa pudar. Tapi ini saya tidak bicara tentang itu ya. Saya hanya sampaikan bahwa harus bekerja sama yang baik antara pihak darat dan di kapal itu harus ada kerjasama yang baik. Itu khusus untuk perusahaan-perusahaan dimanapun berada. Saya yakin kalau perusahaan daerah kita, terutama yang dulu saya bawa kapal, kalau misalnya tidak tahu kalau sekarang ya, kalau dulu saya lihat baik sih, gaji lancar, semua lancar. Kalau sekarang saya tidak tahu karena saya tidak ada di sana. Tapi kalau saya lihat waktu dulu saya di sana bagus-bagus.
Hanya mungkin biasa kalau pekerja-kerja yang ada hubungan dengan docking biasanya jarang anak kapal yang kerja, biasanya langsung di orang-orang yang istilahnya mungkin mereka yang dipakai untuk untuk proyek-proyek. Jadi mungkin seperti itu. Kalau untuk kerjasama antar direksi bagus. Makanya dulu gaji juga dulu bagus, tidak ada masalah. Hanya kejenuhan itu, kejenuhan ada sih. Cuman mungkin saran dari saya saja untuk kedepannya, harapan saya bukan hanya perusahaan kita, daerah kita, ini kan kita peduli terhadap perusahaan daerah. Yang saya terutama peduli itu yang saya dengar kabar Ile Boleng sampai sekarang belum operasi-operasi, kan disayangkan. Menurut saya kita rugi uang tidak seberapa saja perbaiki itu mesin, saya rasa kapal itu masih layak pakai. Apalagi pelat besi itu masih bagus-bagus, lalu kemudian diparkir begitu saja. Disayangkan sekali ya. Memang waktu saat Ile Boleng terduduk tuh kami sudah tidak ada di perusahaan daerah lagi. Pas memang waktu saya di perusahaan daerah memang benar mesin kapal itu sering rusak, memang sering rusak. Tetapi kami masih bisa operasi. Walaupun dengan perjuangan yang begitu susah payah, walaupun kadang mati di tengah laut, tapi tidak separah ini sampai parkir. Nah, tapi harapan saya untuk perusahaan daerah selalu maju selalu, dan semoga sukses selalu. Dan bila perlu dukungan dari saya agar kapal Ile Boleng itu dia bisa beroperasi kembali. Saya yakin bahwa pasti mampu lah, perusahaan daerah pasti mampu. Cobalah kita membangun daerah kita dengan cara itu. Coba kita operasikan kembali itu kapal itu, dilepaskan begitu. Saya rasa buang uang hanya beli mesin satu itu saja, saya rasa bisa. Kan dua saja tidak jadi masalah, apalagi satu, sehingga kita masih bisa operasi kembali di daerah kita, sehingga perusahaan daerah itu jangan sampai semakin lama kapal semakin kurang, akhirnya nanti terakhir nanti disayangkan, nanti jangan sampai tinggal nama, itu tidak boleh terjadi. Padahal sudah bagus ya dari perusahaan daerah memperhatikan kapal itu. Jadi kita berusaha untuk bagaimana cara, janganlah kita berpikir yang penting uang. Saya cuma contoh ya. Jangan sampai tersinggung, oh ini pasti Kepsensi omong seperti ini, mungkin karena tidak sama sekali. Sudah bagus, tapi alangkah lebih baiknya ditingkatkan lebih baik. Karena kalau misalnya di perusahaan daerah itu tidak beroperasi lagi, terutama kapal itu yang sekarang ini parkir, disayangkan, sangat disayangkan itu. Artinya saya rasa kalau misalnya itu diupayakan untuk operasi kembali, saya rasa akan lebih baik. Saya jamin akan lebih baik. Yang penting tempatkan orang yang di darat itu, bolehlah dua-dua. Harus ada orang yang berkompetensi di bidang untuk di kapal, harus serasi. Jangan sampai orang di kantor semua orang yang boleh dibilang, misalnya walaupun saya di kantor, misalnya saya tidak punya kompetensi di bidang mesin di situ, misalnya tidak mempunyai wewenang itu, ya tidak usah harus kita cari orang berkompetensi. Sama di kapal, tidak mungkin kita kasih orang yang tidak punya kompetensi untuk bawa kapal. Jangan sampai nanti naik karang. Nah, begitu pula di kantor, ingat, karena di kapal akan bertolak belakang ketika kita omong dengan orang yang tidak paham di kantor itu. Jadi repot nanti. Misalnya contoh, hanya modal pengalaman yang bekerja tapi tidak berlandaskan teori. Artinya begini, pengalaman boleh tapi dia juga punya teori. Teori boleh, dia juga harus punya pengalaman. Dua-dua terus berjalan. Teori tanpa praktek nol, praktek tanpa teori juga nol. Jadi bagusnya dua-dua itu kerjasama, sehingga akan menghasilkan yang mantap begitu. Jadi kalau kita tempatkan orang berkompetensi di bidang jurusannya itu yang ini, nah itu tidak usah kita menggunakan oh karena dia ini orang yang politik yang dukung saya tempatkan dia sebagai ini. Boleh, minimal
misalnya direkturnya orang kapal yang dari kapal memang, kemudian wakilnya ya dari umum boleh, atau yang direktur utamanya dari umum minimal yang operasi dari kapal, sehingga imbang begitu. Yang penting kita jangan selalu mencurigai nanti dia inilah dia itulah, tidak seperti itu. Dan saya yakin kalau kita mencari orang kapal yang baik juga semua akan berjalan dengan baik. Kalau kita mencari orang yang istilahnya niatnya yang penting uang, ya sampai kapanpun ya diabaikan, rusak ya rusak, yang penting uang jalan terus, itu yang berbahaya. Maka dari itu mari kita mendukung perusahaan daerah kita maju, kemudian mendukung orang yang kerja dalam juga orang berkompetensi yang bisa menjamin PT Freeport itu akan berjalan dengan baik. Ini saya bicara tentang ada yang tanya terus saja. Jadi mungkin ini saja saya sampaikan kepada teman-teman. Kapal yang paling utama itu adalah terutama orang yang bawa kapal juga harus betul-betul orang yang kompetensi, karena berhati-hati jangan sampai nanti kapal kalau tidak naik karang berarti tabrak terus, nanti lama-lama nanti perusahaan hanya bayar habis, dermaga untuk bayar. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan teman-teman saya sampaikan seperti itu. Perusahaan daerah jaya selalu dan saya mendukung. Perusahaan daerah harus tambah maju, jangan tambah mundur ya, seperti itu. Salam buat teman-teman saya di perusahaan daerah PT Blumor. Tuhan berkati biar kita sehat selalu, dan saya harap Ile Boleng itu operasi kembali. Tuhan memberkati.